Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan hmm, dan juga meralat ya atau klarifikasi untuk omongan yang kemarin ya. Saya sebenarnya nggak perlu klarifikasi juga sih, cuman sayang sekali kemarin saya bilang Elko ini mampu di CT 55, tetapi pada kenyataannya ternyata ada kendala loh. Elko ini ya. Elko ini saya suplai CT55 30 ampere. Tetapi setelah saya buka di box ya, kemarin kan saya buka box untuk bersih-bersih. Saya lihat Elko ini semuanya menggelembung, guys. Jadi saya tempat terbengong-bengong ya kemarin ya, guys ya. Elko ini semuanya menggelembung. Ini jumlahnya total ada 16 biji. Yang aman itu hanya 2 biji ya. Yang ini ya. Yang aman hanya ini saja, 2 biji. Dan yang lain semuanya menggelembung, guys. Kita singkirkan ya. Menggelembung semuanya. Ini dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Tuh ya. Semuanya ini udah nggak bisa berdiri lagi. Nggak bisa berdiri tegak lagi, guys. Semuanya. Ya. Dan ini itu oblak. Setelah menggelembung begini itu oblak. Suaranya coba dengarkan ya. Ini ya. Tuh. Semuanya oblak ini, guys. Ada yang oblak ya. Oblak parah. Ini kemungkinan oblak ini karena isinya tidak betul-betul padat ya. Jadi ketika dia terkena panas, karena kan voltasenya sangat mepet ya dari maksimalnya si Elko. Jadi dia setelah panas itu elemen di dalamnya atau kapasitor atau kertasnya itu dia menyusut. Jadi dia oblak. Cuman kenapa kok dengan Elko yang bertuliskan 100 volt ini kok disuplai CT55 itu hanya sekitar 75 volt DC. Kok sudah bisa cacat? Kan sangat disayangkan sekali ya. Ini pun yang oblak kayak gini itu diukur dia masih normal. Cuman sudah tidak layak ya. Menurut saya sangat mengkhawatirkan untuk power-power hajatan. Kecuali kalau buat di rumah itu tidak masalah ya. Tapi kalau buat hajatan ini sudah tidak rekomen lor. Jadi saya kemarin ganti pakai Epsilon sekalian. Biar nggak nanggung-nanggung lah. Takutnya nanti kalau beli yang lain lagi, yang merek yang sedikit murah lagi, nanti hasilnya akan sama. Tuh, masih 10 ya. 10.000 mikro. Jadi isinya itu sebenarnya masih full. Masih worth it. Isinya full 10.000 mikro. Cuman dia voltasenya di CT55 dia menggelembung loh. Dia menggelembung ya. Menggelembung di bagian sini. Ini kemarin saya rasa saya kira cuman plastiknya aja lor. Jadi ada satu yang saya buka tuh. Ternyata dari aluminiumnya juga menggelembung. Ini menggelembung. Takutnya nanti ketika live atau ketika main itu dia meledak, kan kacau kalau power hajatan. Kalau power memang buat di rumah sih meledak ya nanti tinggal dibelikan, itu aja. Tuh dia sudah nggak bisa berdiri loh ya. Dan yang aman ini hanya ada 2 biji. Kemarin kan belinya saya sekalian ya.
Mari kita lihat perbedaan dari kedua biji ini. Ini kok bisa aman sendiri? Itu kenapa? Jadi kita lihat ya, perbedaannya di mana. Ini kedua biji ini secara fisik sama ya, secara fisik, secara warna sama persis. Besar tulisan, kode, dan lain-lain sama persis. Kita coba bandingkan satu dengan yang lain. Misal dengan ini. Dia perbedaannya di mana loh, kalau menurut kalian? Kalau menurut saya, ini perbedaannya hanya ada di warna. Yang ini agak terang, merah terang, yang ini merah gelap. Mungkin di kamera tidak begitu jelas. Cuman kalau dilihat secara kasat mata ini sangat jelas. Dari segi tulisan, besarnya tulisan, gaya huruf itu sama ya. Besar kecilnya, dimensinya juga sama. Kalau ketikan kodenya menurut saya juga sama. Cuman dia berbeda di segi warna. Perhatikan ya, ini yang agak gelap, ini yang terang. Itu semua ya lor ya. Ini semua agak gelap. Tuh, yang jelas sekali ini. Dia merahnya agak gelap. Ini merahnya agak terang. Dan semuanya menggelembung. Tetapi di sini ini ada yang warnanya sama lor. Secara kasat mata ini warnanya sama. Ya. Tetapi ini yang satu menggelembung. Walaupun tidak sebegitunya. Dia menggelembung cukup sedikit lah. Tapi dia sudah goyang lor. Kalau ini enggak goyang sama sekali. Jadi gimana? Ya mending nggak usah beli yang ini loh. Nggak usah beli yang seperti ini. Beli yang sedikit lebih mahal aja. Contohnya kayak Mac atau NCH. NCH yang biru, stripnya putih. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada ini. Itu voltasenya bisa di 100 volt DC. Minimal CT65 masih aman lah. Yang merek-merek NCH, tapi saya sarankan sih jangan terlalu memaksakan kalau soal elko ya. Jadi kalau memang ini maksimalnya elko itu bagus, maksimalnya di 100 volt DC, jangan sampai kita supply 100 volt DC, jadi di bawahnya itu lebih aman. Orang ini aja tulisannya 100 volt, kita supply CT55 aja udah kayak gini loh. Padahal CT55 itu ada hanya sekitar 75 volt DC. Dan ini kemarin elko sebanyak ini itu saya bikin PSU sendiri-sendiri ya. Jadi per driver itu pakai 8 elko untuk menghindari DC yang naiknya terlalu tinggi. Karena kalau elko 16 ini kita paralel semua, itu DC-nya akan naik dari 75 bisa ke 80. Jadi sebenarnya ini kemarin sudah saya antisipasi. Cuman ya memang barangnya aja yang tidak bisa buat kerja sama ya. Jadi cuman segitu aja untuk info kali ini. Jadi yang pakai seperti ini buat hajatan di CT55 saya rasa dicek. Coba kalian cek. Barangkali ada yang menggelembung, nanti takutnya ketika dipakai nanti akan bermasalah. Oke, cukup segitu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.